Oke sobat mahasiswa, kembali lagi di sini bersama aku Feby. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai UKM yang bergerak dalam bidang bela negara. Oke, mungkin langsung saja dari kakak-kakak yang ada di sini bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih dari UKM mana dan dengan Kak siapa? Halo sobat mahasiswa, perkenalkan nama aku Nurul Vina Zalia dari UKM KSR PMI Unit Unisma. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan saya Lutfiatur Rohmah dari UKM Cinta Tanah Air. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan saya Feriska Berlian Julianti dari UKM Menwa 836 Macan Putih, Unisma. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Elza Nandariskinia and you can call me Elza, saya dari UKM Pramuka. Oke, jadi dari UKM KSR PMI, kemudian ada dari Cinta Tanah Air, Resimen Mahasiswa, dan dari UKM Pramuka. Oke, mungkin dari masing-masing kakaknya bisa menjelaskan nih, dari UKM KSR PMI bisa menjelaskan nih ke sobat mahasiswa apa sih UKM KSR PMI ini dan bergerak dalam bidang apa aja? Oke, jadi sobat mahasiswa, UKM KSR PMI ini merupakan anak dari induk kita, yakni PMI Kota Malang. Oke, jadi UKM ini itu bergerak di bidang kerelawanan. Oh ya, jangan lupa kalau di KSR PMI ini kita tidak hanya belajar di bidang pertolongan pertama aja, cuma kita juga belajar di bidang kebencanaan atau tanggap darurat bencana. Pun kita juga belajar di bidang pembinaan PMR, baru terakhir kita belajar di bidang pertolongan pertama. Jadi untuk teman-teman nih yang pengen nambah ilmu atau nambah skill atau tertarik di bidang kerelawanan, mending join ke KSR PMI Unit Unisma gitu. Oke, jadi ini cocok banget bagi mahasiswa baru yang dimana mempunyai ketertarikan dalam bidang kerelawanan, kemudian kesehatan gitu ya Kak, bisa bergabung di UKM KSR PMI begitu ya? Iya benar sekali Kak. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih program apa aja sih yang telah dilakukan di UKM KSR PMI ini agar teman-teman mahasiswa baru lebih tertarik di UKM KSR PMI? Oke, jadi program kerja kita yang paling utama adalah diklat dasar pertolongan pertama. Kalau orang umum itu bilangnya adalah pelatihan pertolongan pertama tingkat basic gitu Kak. Terus kemudian tahun lalu kita juga berhasil mengadakan lomba PMR tingkat Wira atau SMA dengan nama Villa Raja ke-6 gitu. Mungkin kalau untuk program kerja yang paling unggulan seperti itu Kak. Oke, jadi ini cocok banget begitu ya Kak bagi teman-teman mahasiswa baru yang memiliki ketertarikan dalam bidang kerelawanan dan kesehatan begitu ya. Iya benar Kak. Oke, mungkin pastinya banyak sekali program kerja yang telah dicanangkan oleh UKM KSR PMI. Bisa dijelaskan nih Kak agar teman-teman lebih mengenal KSR PMI. Oke sobat mahasiswa, jadi beberapa program kerja kita itu yang pertama ada pelatihan pertolongan pertama tingkat basic. Jadi buat kalian yang memang belum pernah atau memang pernah ikut organisasi semacam ini, nggak apa-apa join aja karena di situ nanti kita bakal belajar bareng dan pastinya ilmunya yang diberikan akan lebih banyak lagi. Kemudian juga di tahun lalu kita berhasil mengadakan lomba PMR tingkat SMA dengan nama Villa Raja. Terus juga di antara beberapa program kerja kita, salah satunya juga adalah kita mengadakan semacam ujian sertifikasi untuk seluruh anggota KSR PMI Unit Unisma. Jadi jangan khawatir, semisalkan kita ketemu di jalan atau orang terdekat kita pun terdapat sakit atau luka bagaimana, jangan khawatir, kita udah memiliki sertifikat untuk menjadi penolong pertama, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi banyak banget program kerja yang telah dilakukan di UKM KSR PMI ini sendiri ya Kak, yang iya, benar dimana sekali. melatih mahasiswa untuk bagaimana melakukan pertolongan pertama dan lain sebagainya begitu ya Kak. Iya benar sekali Kak. Oke, cocok banget nih buat teman-teman yang sebelumnya di SMA sangat menyukai dalam bidang karya tulis ilmiah, kemudian dalam bidang kerelawanan bisa bergabung di UKM KSR PMI. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Kak mengenai prestasi yang telah ditorehkan oleh UKM KSR PMI. Oke, jadi di tahun 2022, jadi pas aku maba ya, dulu pernah mendapatkan juara umum pertama Lomba Garda di Universitas Udayana. Kemudian yang terbaru ini kita mendapatkan 3 juara. Yang pertama ada juara harapan di Lomba LKTI di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian juara yang selanjutnya adalah lomba di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan di situ anggota kita berhasil mendapatkan juara lomba poster dan juga LKTI lagi. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi pasti banyak banget lomba yang telah ditorehkan oleh
UKM KSR PMI begitu ya Kak, dan juga tadi juga sempat disinggung ada beberapa program kerja yang dimana membuat sebuah event atau kompetisi di tingkat SMA begitu ya Kak, di benar lingkup sekali. Jawa Timur begitu ya Iya Kak. benar sekali Oke, Kak. luar biasa sekali. Oke, mungkin next ke Kak Via. Bisa nih menjelaskan apa sih UKM Cinta Tanah Air itu dan bergerak dalam bidang apa? Oke, baik, kita dari UKM CTA. UKM CTA sendiri itu singkatannya dari Cinta Tanah Air. Kita salah satu dari 18 unit UKM yang ada di Universitas Islam Malang dan bergerak di bidang kemasyarakatan karena kita terjun langsung ke dunia lapangan ke masyarakat seperti pendampingan, sosialisasi, serta kita memberikan arahan-arahan terhadap adik-adik kita, bahkan masyarakat yang memerlukan pendampingan terhadap kita gitu. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru yang dimana memiliki ketertarikan dalam bidang sosialisasi atau sosial begitu bisa bergabung di UKM Cinta Tanah Air begitu ya Kak. Jadi pastinya dengan banyak sekali program kerja yang telah dilakukan di UKM Cinta Tanah Air ini bisa membuat teman-teman lebih semangat begitu ya Kak. Betul. Apalagi Untuk program kerja dari Cinta Tanah Air juga sendiri itu kita bekerja sama dengan kantor BNN Kota Malang. Habis itu kita juga bekerja sama dengan MCW Kota Malang. Dan yang terakhir ini kita mendapat tawaran dari Puskesmas Tendinoyo Kota Malang. Karena melihat dari angka HIV yang sekarang meningkat, kita mendapatkan undangan untuk bisa bekerja sama dengan Puskesmas tersebut. Alhamdulillah kita juga di tahun ini mendapat tawaran itu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang memiliki ketertarikan dalam bidang sosialisasi bisa bergabung di UKM Cinta Tanah Air begitu ya Kak. Ya, gitu. Karena nantinya akan berkolaborasi dengan pihak yang berwenang begitu ya Kak, yang memiliki kompetensi yang lebih baik lagi begitu ya Kak. Ya. Karena saat ini pun Gen Z yang dimana banyak sekali berita yang beredar seperti penggunaan narkotika, kemudian pergaulan bebas. Nah itu bisa kita dapatkan di UKM Cinta Tanah Air. Betul sekali, karena kalian juga mahasiswa pastinya sering mendengar isu-isu konflik di berita-berita di Indonesia, bahkan sekarang aja HIV itu sudah meningkat. Betul. Di kalangan remaja di usia 18 tahun sampai 24 tahun. Nah, di situ kita itu mengadakan penyuluhan atau pendampingan terhadap adik-adik penerus-penerus bangsa ini ya, apalagi kita juga seorang mahasiswa yang artinya maha dari siswa gitu. Nah, jadi buat kalian yang ingin bergerak langsung dan memiliki kerelawanan itu bisa join langsung ke CTA Kak, seperti itu. Oke, jadi banyak banget hal-hal baru yang kita dapatkan di UKM CTA begitu ya Betul. Kak. Oke, bagi teman-teman yang ingin bergabung di UKM CTA bisa langsung kepoin di Instagram UKM CTA. Dan karena di UKM CTA ini sendiri kita tidak hanya mendapatkan edukasi, tapi juga mensosialisasikan, Betul. menebarkan hal-hal positif keluar begitu ya Kak. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin bisa bergeser ke UKM Resimen Mahasiswa. Boleh Kak menjelaskan apa sih UKM Resimen Mahasiswa ini sendiri dan bergerak dalam bidang apa? Oke, terima kasih atas waktunya. UKM Resimen Mahasiswa ini bergerak di bidang pembinaan fisik dan mental. Tidak lepas dari itu, kita langsung dilatih oleh tentara Indonesia juga. Nah, kita juga diajarkan untuk melatih kepemimpinan, tanggung jawab, serta rasa bela diri. Tidak hanya itu juga, program kerja dari UKM Resimen Mahasiswa ini yang pertama ada Pra dan Diksar. Nah, untuk Pradiklat ini kita laksanakan di dalam lingkungan kampus. Untuk pendidikan dasar kita dilaksanakan dengan satu komando yaitu Mahasurya yang dilaksanakan di Dodikjur seperti itu. Di sana juga kita tidak hanya menerima teori aja tapi juga langsung praktek di lapangan seperti itu. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman mahasiswa baru yang memiliki ketertarikan dalam bidang kepemimpinan begitu ya Kak, bisa bergabung di UKM Resimen Mahasiswa begitu ya. Oke, mungkin bisa nih Kak dijelaskan ke sobat mahasiswa program apa aja sih yang telah dilakukan di UKM Resimen Mahasiswa? Untuk program kerja yang kita laksanakan, yang pertama itu wajib pendidikan dasar. Nah, itu nanti kita mendapatkan sertifikat serta KTA. Apa sih KTA itu?
kartu tanda anggota, yaitu yang wajib dipegang oleh setiap anggota Menwa, seperti itu. Yang kedua, kita juga bisa mengembangkan diri kita. Aku misalnya nih, aku suka bela diri, nah itu bisa ikut mengembangkan juga bela diri militer. Terus yang individu itu bisa seperti bongpas. Bongpas itu seperti bongkar pasang senjata. Yang suka otak-atik senjata nih, boleh nih ikut. Lalu kita ada juga yang bertim. Nah, yang bertim itu ada IMPK, yaitu itu kita mempraktekkan langsung di hutan seperti itu. Langsung ada juga menembak, halang rintang, itu juga termasuk dari salah satu pelajaran yang kita dapat di pendidikan dasar. Lanjut kita ada pendidikan lanjutan, yaitu ada Suskalak, Susbintal. Nah, itu melatih mental seseorang anggota Menwa itu agar gak gampang loyo gitu. Untuk Suskalak sendiri itu kursus kadar pelaksana, yaitu bagaimana sih kita bisa terapkan ke masyarakat juga. Tidak hanya itu, Menwa juga bergerak di dalam masyarakat loh, nggak hanya semi militer aja nih. Biasanya tahun kemarin waktu COVID itu kita juga membantu orang-orang yang kesusahan. Kita juga membantu di santunan anak yatim seperti itu. Oke, jadi banyak sekali ya Kak fokus dari UKM Resimen Mahasiswa ini sendiri. Iya. Jadi tidak hanya bagaimana kita memiliki kepemimpinan yang baik, tetapi juga bagaimana kita menggait tetapi juga di dunia kemiliteran. Iya, betul. Jadi benar-benar dari nol kemudian dilatih semaksimal mungkin begitu ya. Iya, betul. Jadi nggak ada patokan tinggi atau berat badan, dah masuk aja ke Menwa, pasti kita ajarin dari nol, kita dampingin sampai kalian bisa seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi banyak banget hal-hal yang teman-teman dapatkan nantinya jika teman-teman bergabung di UKM Resimen Mahasiswa begitu ya Kak. Iya, betul. Karena juga berkolaborasi dengan pihak luar, dengan pihak militer begitu ya. Jadi pastinya bertemu dengan orang-orang yang memiliki kapasitas dan dalam bidangnya begitu ya. Betul sekali. Sangat papul sekali. Oke, mungkin dari kakaknya ada yang mau disampaikan lagi ke Nah, untuk mahasiswa yang ingin dapat pengalaman baru, ngelatih mental kalian, yuk join di Resimen Mahasiswa ini. Dijamin kalian mentalnya kuat. Kalian menemukan keluarga baru, menemukan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Udah, itu aja. Oke, luar biasa sekali ya bagi teman-teman yang ingin meningkatkan dalam dunia kepemimpinan, kemudian kemiliteran, bisa banget bergabung di UKM Resimen Mahasiswa ya. Iya, betul. Oke, mungkin next ke Kak Elsa. Bisa nih benar Kak, sekali, bisa Kak. menjelaskan bagaimana sih dan apa sih UKM Pramuka itu dan bergerak dalam bidang apa aja sih Kak? Oke, UKM Pramuka. UKM Pramuka itu seperti yang kalian ketahui ya. Jadi Pramuka itu sama seperti yang ketika kalian pada waktu SMP, SMA, dan kuliah itu pramuka ya, seperti yang kalian ketahui itu. Nah, tapi di sini di tingkat universitas atau yang namanya Pandega itu kita berbeda pramukanya ketika kita saat SMP atau SMA. Nah, ketika kalian waktu SMP sama SMA kan kalian tepuk-tepuk nih, yel-yel kayak gitu. Tapi ketika kita di tingkat universitas atau tingkat Pandega ini Kak, kita itu lebih fokus ke kepanitiaannya. Jadi pramuka itu enggak hanya tepuk-tepuk, tidak hanya yel-yel seperti itu gitu. Nah, ketika kalian mengikuti pramuka itu kan wajib banget nih neruskan di universitas, karena sayang banget kalau kalian benar-benar jiwanya di dada kalian ini ada jiwa pramuka, ada tunarungannya, itu pasti kalian join pada tingkat universitas atau tingkat ini. Nah, di UKM Pramuka tingkat universitas ini kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan di luar Kak, seperti Sakawira Kartika. Nah, Sakawira Kartika ini itu dinaungi oleh TNI AD, TNI Angkatan Darat. Jadi itu adalah juga pramuka juga. Seperti saya mengikuti di Sakawira Kartika Koramil 081824 Ponjokusumo. Yang mana kemarin saya ke Kaderati. Nah, itu tingkat Korem yang mana terdiri dari sekitaran beberapa Kodim. Jadi saya mewakili kabupaten Kak. Nah, di lain juga
di apa itu ada Saka Bayangkara. Bayangkara itu dinaungi oleh polisi langsung. Selanjutnya ada Saka Bahari dinaungi oleh TNI AL. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Kak. Jadi banyak sekali kegiatan yang telah dilakukan di UKM Pramuka ini sendiri ya Kak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya di SMA ikut dalam bidang Pramuka bisa mengembangkan di Universitas Islam Malang ya Kak. Benar Karena sekali. pastinya akan diberikan wadah yang sangat bagus dengan pelatihnya yang sangat profesional begitu ya Kak. Iya, benar Oke, sekali. mungkin bisa nih Kak, bisa dijelaskan program kerja apa aja sih yang telah dilakukan di UKM Pramuka? Oke, program kerja yang pertama itu kita ada pastinya diklat ya teman-teman. Jadi kita seperti biasanya kita diklat, terus selanjutnya kami itu ada yang namanya latihan rutin. Nah, latihan rutin di sini bukan tentang hanya pioneering gitu, bukan. Jadi kita di sana ada rappelling, turun tebing, kita ada mountaineering juga. Nah, ada juga PPGD juga. Nah, UKM Pramuka ini secara nggak langsung bisa semua Kak, seperti itu. Jadi PPGD itu ada, rappelling turun tebing juga ada, LBB latihan baris berbaris juga ada. Jadi semua ini secara nggak langsung semua UKM ini bisa termasuk di Pramuka. Jadi jangan ragu-ragu ini ikut Pramuka ya. Nah seperti itu. Selanjutnya ada program kerja KMD, yang mana KMD ini adalah kursus mahir dasar. Sertifikasi untuk kalian itu sertifikatnya digunakan ketika kalian nanti jurusan pendidikan atau ketika PPG. Nah, ketika kalian PPG nanti sertifikat tersebut itu akan sertifikatnya itu sangat penting banget. Nah, ketika kalian KMD di luar sana itu harganya sekitaran kurang lebih 500. Nah, ketika kalian nanti join UKM nanti ada privilege tersendiri nih Kak. Bisa lah kita bicarakan seperti itu. Nah selanjutnya ada yang namanya program kerja LKP, yaitu ini program kerja terbesar kita yang namanya Lomba Keagamaan Pramuka. Ketika sobat mahasiswa ketika SMA dulu mungkin ada yang pernah nih yang mengikuti Lomba Keagamaan Pramuka. Pastinya udah tahu dong dari 3. Yang pertama ada lomba tentang keagamaan, yang kedua ada lomba tentang umum dan kepramukaan. Nah, lomba LKP ini sangat bergengsi ya tentunya Kak. Nah itu diikuti seluruh se-Jawa Timur, se-Jawa Bali. Nah pastinya pada kegiatan LKP pastinya kampus ini banyak tenda-tenda Kak. Di parkiran belakang itu banyak semuanya. Jadi pasti rame banget. Jadi ketika waktu LKP itu ada bazar, ada tenda. Jadi kampus ini diisi oleh anak pramuka ketika LKP itu gitu Kak. Oke, luar biasa sekali ya Kak. Jadi banyak sekali program kerja yang telah dilakukan di UKM Pramuka begitu ya. Mulai dari ada apa aja tadi Kak? Ada KMD, ada LKP, latihan rutin. Latihan rutinnya terdiri dari mountaineering, turun tebing, PPGD, LBB, dan masih banyak lagi Kak yang lainnya. Jadi mempelajari banyak sekali hal begitu. Iya benar sekali. Dan mengenai di LKP sendiri tadi juga barusan dilaksanakan begitu ya Kak? Iya Dan Kak. itu tingkatnya se-Jawa Bali begitu ya? Iya. Oke, jadi sangat luar biasa sekali. Bagi teman-teman sangat disayangkan jika teman-teman sebelumnya telah mengikuti pramuka tapi tidak dikembangkan di Universitas Islam Malang. Iya gitu ya. benar sekali Oke, Kak. mungkin kita bergeser ke Kak Vina lagi. Nah, mungkin Kak Vina bisa memberikan alasan nih kepada sobat mahasiswa, kenapa sih kita harus memilih UKM KSRPMI untuk menjadi alasan kita, wadah kita untuk mengembangkan potensi di Universitas Islam Malang. Silakan Kak. Oke, jadi buat sobat mahasiswa jangan lupa join KSRPMI Unit Unisma karena di sini kalian bakal diajarkan gimana cara pertolongan pertama, entah mulai dari trauma atau medis atau hal terdekat kita yang seperti asam lambung atau kalau nggak gitu luka lecet kayak gitu. Nanti kalian bakal diajarkan di situ mulai dari nol gitu. Terus juga yang aku bilang tadi tentang tanggap darurat bencana, di situ kalian bakal diajarkan juga gimana cara manajemen posko ketika di bencana gitu. Terus gimana sistematika untuk logistik ataupun dapur umum ataupun psikososial. Karena ketika kita menolong, kita juga harus menggunakan ilmu psikososial. Gimana cara menenangkan orang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik
jangan lupa join KSR PMI Unit Unisma. Aku tunggu di UKM KSR PMI Unit Unisma. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang di UKM KSRPM ini sangat berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari begitu ya Kak. Benar sekali, Karena sangat penting jika kita mengetahui pertolongan pertama. Karena pastinya akan di situasi apapun itu pasti berguna begitu ya Kak. Iya, benar sekali. Oke, mungkin kita bergeser ke Kak Via dari UKM Cinta Tanah Air. Nah, mungkin bisa menjelaskan nih, memberikan alasan kepada sobat mahasiswa kenapa sih harus memilih UKM Cinta Tanah Air untuk menjadi wadah untuk mengembangkan potensinya di Universitas Islam. Ya, Silakan. betul. Jadi buat kalian sobat mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi, apalagi kalian seorang mahasiswa, yang pastinya kalian itu seorang mahadari siswa, yang pastinya adik-adik kalian itu ingin memiliki dan ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan narkoba, atau kalian memiliki isu-isu konflik terkait tentang korupsi dan juga pernikahan-pernikahan dini yang ada di Indonesia. Ayo gabung bersama kita di UKM Cinta Tanah Air. Oke, luar biasa sekali ya Kak, karena kita sebagai mahasiswa yang dimana juga harus mendapatkan atau menerima edukasi terkait pencegahan, terkait narkotika dan lain Betul. sebagainya begitu ya Kak. Jadi kita tidak hanya mendapatkan edukasi tetapi juga mengedukasi begitu ya Kak. Betul. Karena sebagai mahasiswa, sebagai manusia, kembali lagi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sekitar kita begitu ya Kak. Oke, mungkin next dari Kak Feriska bisa memberikan alasan nih, mengapa sih sobat mahasiswa bergabung di UKM Resimen Mahasiswa? Yang ingin mengembangkan fisik dan mental kalian, yang punya jiwa patriotisme, ayo gabung di UKM Resimen Mahasiswa. Yang suka bau-bau militer nih, ayo kita gabung bersama kami. Kita ajarin sampai nol, kita dukung apapun yang kalian ingin kembangkan, kita sanggup. Dah, itu aja. Oke, luar biasa sekali bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam dunia kepemimpinan, kemiliteran, bisa bergabung di UKM Relawan Mahasiswa. Iya, betul. Oke, mungkin next kita ke Kak Elsa mengendari UKM Pramuka. Nah, Iya, mungkin benar Kak Elsa nih bisa memberikan motivasi atau alasan apa sih kita bergabung di UKM Pramuka bagi teman-teman mahasiswa baru. Oke, kenapa sih kalian tuh harus ikut pramuka? Karena di dalam pramuka itu adalah pembentukan karakter. Nah, ketika di dalam pramuka ini tidak hanya pembentukan karakter aja, tapi tentang kedisiplinan juga. Nah, ketika kalian pada waktu SMA itu telah mengikuti kegiatan pramuka atau mengikuti Dewan Ambalan, itu pastinya kalian wajib untuk mengikuti UKM Pramuka tingkat universitas atau tingkat Pandega ini. Nah, ketika kalian tidak ikut, berarti jiwa tunas kelapa kalian tuh belum tertanam. Jadi, tunjukkan dan let's join us, gitu Kak. Oke, luar biasa sekali Kak. Oke, mungkin bagi teman-teman yang minat dalam bidang bela negara, boleh banget nih langsung kepoin. Ada dari UKM KSR PMI, kemudian ada UKM Cinta Tanah Air, UKM Resimen Mahasiswa, dan UKM Pramuka gitu ya Kak. Oke Kakak, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan kepada teman-teman mahasiswa baru. Semoga teman-teman lebih semangat lagi untuk terus meningkatkan potensi yang dimilikinya begitu ya Kak. Dan pastinya kakak-kakak udah menunggu mahasiswa baru untuk bergabung di UKM masing-masing begitu ya Kak. Benar. Oke, sobat mahasiswa, kita telah berbincang-bincang mengenai beberapa segmen UKM yang ada di Universitas Islam Malang. Oke, bagi sobat mahasiswa, jangan lupa untuk terus meningkatkan potensi yang dimiliki dalam diri kita. Karena Universitas Islam Malang telah memberikan wadah bagi kita untuk terus meningkatkan potensi yang kita miliki. Oke, di sini aku Feby. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.